up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Musim kering di Eropa berperilaku tanpa prediksi. Ada hujan badai dan banjir di seantero kota-kota Prancis. Kebakaran hutan di Prancis, Portugal, dan Spanyol. Dan Sungai Rin mengering. Pada penghujung hari pada hari Selasa kemarin, banjir melanda Paris. Curah hujan yang tinggi menggenangi jalan-jalan ibu kota dan stasiun subway. Hujan ini disertai badai petir. Hujan 46 mm baru saja turun dalam 1 jam malam ini di Paris, yang sama besarnya antara 30 Juni dan 15 Agustus tahun ini, tweet La Chaîne Meteo. Hujan ini disertai angin kencang. Stasiun cuaca yang terletak di puncak Menara Eiffel mengukur kecepatan angin hingga 104 km per jam. Hujan deras ini menyebabkan pohon tumbang di berbagai distrik di ibu kota. Banjir tersebut disertai dengan turunnya hujan es. Luapan air di jalan raya terutama tumpah ke stasiun subway, seperti Ballard di jalur 8 di arondisemen ke-15. Hujan telah mengakibatkan gangguan besar pada transportasi umum di wilayah Ile-de-France. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran masih berjuang melawan beberapa kebakaran di Spanyol, terutama di Provinsi Valencia. Di dekat Alicante, kebakaran menghancurkan sekitar 8.000 hektar tanaman dan menyebabkan 2.000 orang dievakuasi. Kebakaran lain masih aktif di dekat kota Begis, Les Usserres dan Challes, masih di tenggara negara itu. Di dekat Zaragoza, di sisi lain, api yang menghanguskan 6.000 hektar hutan telah berhasil dikendalikan, bahkan jika petugas pemadam kebakaran tetap sangat waspada. Orang-orang yang telah dievakuasi secara preventif akan segera dapat kembali ke rumah. Hanya di Spanyol kebakaran yang masih gawat. Sementara di Prancis dan Portugal sudah teratasi. Di Prancis, kobaran api menjadi tontonan kehancuran di Landiras, di barat daya negara itu. Api telah meranggas 7.400 hektar hutan di sana. Ini menyedihkan karena alam, flora dan fauna seakan lenyap tak berbekas. Dipicu oleh kekeringan dan panas yang tinggi, kebakaran meningkat di benua itu. Sejak awal tahun, 660.000 hektar telah terbakar di Uni Eropa, termasuk 225.000 di Spanyol, sebuah rekor sejak data satelit mulai direkam pada 2006. Kasus yang dihadapi Jerman adalah mengeringnya Sungai Rin dan itu mengganggu pengangkutan barang. Menyusutnya permukaan Sungai Rin di musim panas menimbulkan ancaman tambahan bagi ekonomi Jerman yang sudah melemah. Prospek penutupan sebagian lalu lintas sungai di salah satu sungai tersibuk di dunia ini merupakan pukulan baru bagi industri Jerman yang telah dilanda krisis gas Rusia dan melonjaknya harga energi setelah perang di Ukraina. Sekitar 4% kargo diangkut melalui laut di Jerman, termasuk di jalur Sungai Rin, yang berasal dari Swiss dan melintasi beberapa negara termasuk Prancis dan Jerman sebelum mengalir ke laut di Belanda. Sungai menjadi penting kembali dalam beberapa bulan terakhir karena khususnya untuk berpaling dari gas Rusia yang menjadi andalannya, Jerman ingin lebih beralih ke batu bara. Namun, pembangkit listrik besar sebagian besar terletak di sekitar Rin, sungai utama adalah pasokan pembangkit listrik mereka. Perusahaan-perusahaan terbesar Jerman telah memperingatkan bahwa gangguan besar pada lalu lintas sungai dapat memberikan pukulan lebih lanjut bagi ekonomi yang sudah berjuang dengan pasokan. Akibatnya, beberapa industri kelas berat yang ditempatkan di sepanjang Rini, seperti ThyssenKrupp atau BASF, kemungkinan melakukan penurunan aktivitas mereka. Kekeringan 2018 silam, yang membuat batas permukaan Rhein di Kaup turun menjadi 25 cm pada Oktober, memangkas PDB Jerman sebesar 0,2% tahun itu, menurut Ditbank Research.
Jika sungai kian mengering maka dampak nilai ekonomi akan lebih parah dari tahun 2018. Di perbatasan Swiss-Jerman, sungai Rhin yang mengering membuat ikan-ikan mati tak berdaya tergolek di antara bebatuan. Dan ini mengancam hilangnya spesies tertentu.